Shalom adik-adik SMP SMK Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua karena percaya, karena adik-adik semuanya sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita sama-sama kembali untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tapi sebelum itu kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan Allah. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Jadi judul renungan firman Tuhan kita pada hari ini bertahan sampai kesudahan. Amin. Kenapa kita harus bertahan sampai kesudahan? Kalau kita baca dalam perikopnya di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-13 tadi dikatakan di situ ada perikop judul di atas ada yang mengatakan tentang permulaan penderitaan. Terus apa hubungannya kita, Kak? Kenapa kita harus bertahan sampai kesudahan? Adik-adik harus tahu, pada saat ini yang namanya kita sedang hidup yang namanya dalam perjuangan, dalam pergumulan. Amin. Kenapa? Karena kita tahu dunia pada saat ini itu sangat yang namanya bobrok. Dunia pada saat ini banyak namanya yang menawarkan keinginan-keinginan kedagingan. Dunia pada saat ini yang namanya banyak menawarkan keinginan-keinginan hal-hal yang negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan kita, yang membuat kehidupan kita jauh daripada Tuhan Yesus. Dan kenapa kita juga harus bertahan sampai pada kesudahannya? Karena kita tahu untuk menyambut yang namanya kedatangan Tuhan Yesus nanti kedua kalinya, kita harus mempertahankan iman kita. Kita harus memperkuatkan iman kita. Kita harus mempertahankan kepercayaan kita kepada Yesus, sehingga kita mampu bertahan sampai pada kesudahannya. Kita dapat bertahan dari segala hal-hal duniawi yang membuat kita jatuh, yang membuat iman kita jauh daripada Tuhan Yesus. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik SMP SMK Kristen yang sudah menerima kepercayaan, yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, percaya bahwa kita adalah orang-orang yang akan mampu sampai bertahan kepada kesudahannya. Sehingga ketika nanti datang permulaan penderitaan, ketika Tuhan Yesus datang nanti, kita adalah menjadi orang-orang yang terpilih, yang terpanggil, sehingga kita anak-anak yang mampu bertahan sampai pada kesudahannya. Amin. Kenapa kita harus bertahan sampai pada kesudahannya? Karena kita tahu banyak ajaran-ajaran yang akan menyesatkan kita dalam untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam ayat yang keempat, di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-13, firman Tuhan mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Amin. Jadi itu alasan pertama kita, kenapa sih iman kita harus bertahan sampai pada kesudahan? Kenapa kepercayaan kita harus bertahan sampai kepada kesudahan? Walaupun ada permulaan penderitaan yang sedang kita hadapi. Karena kita harus tahu, ingat adik-adik, banyak ajaran-ajaran yang akan menyesatkan. Kenapa yang menyesatkan? Yang akan membuat kita jauh dari tentang kebenaran firman Tuhan Allah. Mungkin secara kedagingan, mungkin secara hati kita itu kelihatan sangat menarik, itu kelihatan sangat energik, itu kelihatan sangat mempesona. Tapi itu membuat kehidupan kita jauh daripada Kristus, membuat kita jauh dari dasar firman Tuhan Allah. Amin. Tapi ketika kita mampu bertahan sampai kepada kesudahannya, ada berkat yang akan kita dapatkan nanti. Yang kedua, kenapa kita harus mampu bertahan sampai kepada kesudahannya? Karena banyaknya penderitaan yang harus kita hadapi. Amin. Di dalam firman Tuhan ini nanti kita baca banyak penderitaan-penderitaan yang harus kita alami. Mulai dari ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Di situ nanti banyak penderitaan-penderitaan yang kita alami. Kenapa? Banyak itu tentang peperangan, penyakit, bahkan penyiksaan dan pemerosotan iman yang akan kita perangi. Tapi ingat adik-adik, kita sudah diberikan iman, kita sudah diberikan keselamatan kepada Tuhan. Kita harus mengerjakan keselamatan, kita harus memakai keselamatan itu, kita harus menjalankan keselamatan itu. Sehingga percaya di dalam Tuhan Yesus, iman kita dapat bertahan sampai pada kesudahan. Cara supaya hidup kita bertahan sampai pada kesudahannya adalah satu, percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah tidak boleh setengah-setengah. Percaya kepada Allah yang sepenuhnya, percaya kepada Allah yang seutuhnya. Maka iman kepercayaan kita akan tetap bertahan sampai kepada kesudahan. Kita harus percaya kepada Allah bahwa Allah adalah Allah yang menolong.
Kita harus percaya kepada Allah bahwa Allah adalah Allah yang mampu memberi pengharapan. Bukan janji palsu, tapi kepastian yang diberikan buat kehidupan kita, buat kehidupan adik-adik SMP, SMK Kristen Elim terkhususnya. Memiliki pengharapan masa depan yang luar biasa di dalam Kristus. Yang kedua, bagaimana supaya kita mampu dapat bertahan sampai pada kesudahannya. Kita harus tetap meletakkan firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus letakkan firman Tuhan sebagai dasar atas kehidupan kita. Bukan yang lain menjadi dasar kehidupan kita, tapi firman Tuhan. Kak Elit dan adik-adik SMP SMK Kristen Elim pada khususnya harus tahu bahwa firman Tuhan adalah dasar kehidupan kita. Hidup kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Allah. Yang terakhir, kenapa? Bagaimana cara kita supaya kita dapat memiliki pengharapan? Kita harus menggunakan yang namanya perlengkapan rohani. Nanti adik-adik baca di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-18. Di rumah nanti baca Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-18. Itu adalah perlengkapan rohani. Amin. Sehingga yang ayat 13 tadi mengatakan dalam Matius 24:13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sehingga kita akan selamat. Adik-adik SMP SMK Kristen Elim dan kita semua yang percaya kepada Yesus akan menerima anugerah keselamatan dan akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi demikian renungan kita. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.